Dan sebentar kami akan mendengar daftar Elohim, daftar Adonis Somasia mengenai Sukot, dan juga mengenai kedatanganmu Adonis Somasia. Dan biarlah Engkau sendiri yang memimpin kami, apapun yang Engkau sampaikan dari Samaim, biarlah semua itu hanya berasal daripadamu saja. Kuduskan mulut lidah bibir mempelaimu ini, setiap perkataan yang keluar, maupun juga setiap pikiran kami, hati kami, dan juga apa yang kami dengar, biarlah itu semua berasal daripadamu saja Bapa Yahweh. Dan biarlah semua itu hanya menjadi puji-pujian dan hormat dan kemuliaan hanya bagimu. Terima kasih Bapa Yahweh, terima kasih Adonis Somasia, terima kasih Ruach Kodes. Berbicara kepada kami, mempelai-mempelai kudusmu Adonis Somasia, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Adonis Somasia dan di dalam persekutuan dengan Ruach Kodes, kami sudah berdoa dan kami ucap syukur. Kami akan mendengar daftar Elohimmu. Haleluya. Amin. Ya. Hak Sameach Sukot, Yom Huledet Sameach Adonai Yeshua HaMashiach. Ya, selamat Hari Raya Pondok Daun dan juga selamat hari kelahiran dari Adon Yeshua HaMashiach 15 Tisri 5785. Ya, mempelai-mempelai Adonis Somasia, kita akan mendengar sedikit daftar Elohim, daftar Adonis Somasia mengenai hari Sukot. Kita akan baca ya di Imamat 23 ayat 33 sampai 36. Imamat 23 ayat 33 sampai 36. Ya. Kita akan baca sama-sama. Imamat 23 ayat 33 sampai 36. Kita akan baca 1, 2, 3. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Musa dengan mengatakan, berbicaralah kepada Bani Israel dengan mengatakan, pada hari ke-15 bulan ke-7, itulah hari raya Pondok Daun, 7 hari bagi Yahweh. Pada hari pertama adalah pertemuan kudus. Kamu tidak boleh melakukan pekerjaan apapun. 7 hari lamanya kamu harus mempersembahkan persembahan api-apian kepada Yahweh. Pada hari ke-8 harus menjadi pertemuan kudus bagimu, dan kamu harus mempersembahkan persembahan apian bagi Yahweh. Itulah suatu perayaan perkumpulan. Kamu tidak boleh melakukan pekerjaan apapun. Haleluya. Amin. Ya. Mempelai-mempelai Adonis Somasia, kita akan lihat apa arti Sukot. Sukot, seperti yang kita ketahui, itu dalam bahasa Yom Sukot, salah satu hari raya Bani Israel yang diperintahkan oleh Yahweh Elohim, oleh Bapa Yahweh, yaitu hari raya ke-7, ya, dirayakan di tanggal 15 bulan Tisri, bulan 7. Hari raya Sukot disebut juga hari raya Pondok Daun, ya. Hari raya Pondok Daun itu bagi bangsa Israel itu seperti panen raya, ya. Tetapi bagi kita, hari raya Pondok Daun itu adalah kelahiran Adonis Somasia, ya, karena disitulah kedatangan Adonis Somasia menggenapi 7 hari raya, ya, 7 hari raya seperti yang sering kita selama ini kita ketahui kan, kita merayakan kelahiran waktu zaman dahulu, ya. Jadi artinya itu sudah tidak kita lakukan lagi, ya. Sekarang kita, karena kita sudah mengerti bahwasanya Adonis Somasia itu lahir pas pada hari raya Sukot, ya, hari raya Pondok Daun. Jadi sebenarnya beberapa hari yang lalu, ya, setelah hari raya Yom Kippur, ya, saya itu diingatkan, ya, seperti apa namanya, jadi gini, kita itu merayakan 7 hari raya ini sebenarnya itu adalah perintah Torah kepada Bani Israel. Nah, jadi saya diingatkan oleh Bapak Yahweh, Adonis Somasia itu seperti begini, dia bilang,
uh, kamu harus memberitahu bahwasanya Adon Yesua itu sudah menggenapi semua itu ya. Jadi artinya begini, ketika kita mengucapkan kemarin itu Hari Raya Yom Kippur, ya sebenarnya kita harus membuat juga mengatakan selamat Hari Raya Penebusan ya atau pendamaian di mana Adon Yesua HaMashiach sudah mendamaikan kita dan menebus kita dengan tubuh dan darahnya. Nah, jadi itu artinya suatu statement, suatu pernyataan yang harus dibarengi dengan penggenapan Adon Yesua HaMashiach. Jadi bukan cuma sekedar bicara Yom Kippur atau sekedar bicara Sukkot. Karena kalau kita cuma sekedar bicara Sukkot, ya itu hanya bicara pondok daun. Seperti dulu kita di tempat lain ya, di mana ya kita bawa buah-buahan. Ya kami juga dulu waktu itu membawa buah-buahan, ya. Dan banyak juga semua jemaat-jemaat yang lain juga membawa buah-buahan. Tetapi sebenarnya intinya dari Sukkot itu bukan buah-buahannya itu, tetapi adalah kelahiran dari Adon Yesua HaMashiach. Nah, jadi disitulah yang kita selama ini seolah-olah Adon Yesua HaMashiach itu tidak menggenapi, ya. Karena apa? Karena kita fokusnya ke panennya itu, ke hasil dari buah-buahan itu, ya, atau hasil dari hari raya pondok daun, ya. Makanya di zaman Israel dulu kan, ya orang membuat pondok-pondok ya, pondok dari daun. Tujuannya apa? Supaya mereka istilahnya apa ya? Di situ di tempat-tempat pondok daun itu selama 7 hari, ya. Jadi seolah-olah mereka hanya untuk memanen ya hasil kebun mereka atau hasil buah-buahan mereka ya. Nah, artinya di sekarang ini, di zaman akhir ini, kita tidak lagi seperti itu. Ya, kita tidak lagi membawa buah-buahan atau apa ya. Tetapi sebenarnya yang kita bawa adalah buah-buah dari kehidupan kita ya, buah-buah roh juga ya. Itu dari mana hasilnya? Itu dari Adon Yesua ya. Jadi dengan kedatangan Adon Yesua HaMashiach, kita harus memberikan buah di dalam kehidupan kita. Ya, itu yang dimaksud oleh Bapak Yahweh beberapa hari yang lalu. Istilahnya ini ke saya ya melalui ya dia masuk ya, artinya dia berbicara. Saya juga waktu itu kaget. Saya diingatkan supaya kita mengucapkan setiap perayaan ini adalah semuanya itu penggenapan dari Adon Yesua. Jadi bukan cuma sekedar Sukkotnya, tetapi juga di situ ada kelahiran Adon Yesua. Makanya saya tambahkan kan Hak Sameach Sukkot dan juga Yom Huledet Sameach Adonai Yesua HaMashiach. Ya, jadi selamat Hari Raya Sukkot dan selamat hari kelahiran dari Adonai Yesua HaMashiach. Ya, jadi itu yang harus satu ini sebenarnya satu rangkaian ya. Kalau kita mau merayakan 7 hari raya itu. Nah, saya diingatkan seperti itu, supaya itu satu rangkaian. Jadi jangan hanya sekedar Sukkot, atau jangan hanya sekedar Yom Kippur, atau jangan hanya sekedar Yom Teruah. Kayak Yom Teruah kan kemarin kita juga sudah sampaikan, bahwasanya Yom Teruah itu kan nanti kita akan mendengar sangkakala yang di zaman akhir, yaitu sangkakala kedatangan Adon Yesua HaMashiach ya, ke menjemput kita ya, dia nanti akan menunggu kita di awan-awan. Itulah Yom Teruahnya ya, itulah sangkakala yang akan kita dengar. Jadi bukan lagi sangkakala zaman dulu, sangkakala pada saat orang Israel berperang itu kan harus meniup sangkakala ya, atau pada saat hari-hari raya besar ya selalu ada sangkakala. Atau bahkan juga nanti kalau kita Pesach tahun depan ya, kita juga harus mengatakan istilahnya Hak Sameach Pesach ya, dan juga kita mengucap syukur karena Adon Yesua HaMashiach sudah mati di atas kayu salib dan tubuh dan darahnya menebus kita. Jadi itu saya dikasih tahu supaya itu merupakan satu kesatuan, satu rangkaian. Jadi tidak berdiri sendiri. Kalau dia berdiri sendiri berarti kita masih seolah-olah kita masih hidup di zaman 3.500 tahun yang lalu ya, di zaman Torah. Ya, karena zaman Torah itu Adon Yesua HaMashiach itu belum ada. Dan tidak ada satupun orang di zaman Torah itu
yang istilahnya dilayakkan menjadi mempelai kudusnya Adonisua. Karena apa? Karena Adonisua sendiri belum ada. Bagaimana mereka bisa menjadi mempelai kudusnya? Ya, itu yang saya dapat beberapa hari yang lalu ya. Ada seperti pendengaran ya. Jadi saya kaget juga. Oh, berarti kita harus membuat suatu rangkaian ya. Makanya tadi saya sebenarnya sudah buat banner yang sebelumnya. Ya, saya bikin di situ, tapi tidak ada Yom Huledet Sameach Adon Yeshua HaMashiach, tidak ada. Hanya Hak Sameach Sukkot saja. Nah, tapi saya tambah, karena saya diingatkan, saya tambah itu menjadi Yom Huledet Sameach Adonai Yeshua HaMashiach ya. Itu kira-kira yang sedikit saya ini ya. Kemudian kita coba bikin rangkumannya ya. Hari Raya Pondok Daun atau Sukkot dilakukan setiap tanggal 15 bulan ke-7. Ya, itulah bulan Tisri ya. Seperti kemarin tanggal 1 itu Yom Teruah, tanggal 10 itu Yom Kippur. Sama-sama di bulan ke-7, bulan Tisri. Lalu Hari Raya Sukkot ini dirayakan selama 7 hari. Ya. 7 hari mulai dari hari ini ya, tanggal 15 sampai hari ke-7 ya. Tanggal 7 hari berikutnya ya. Tetapi di hari ke-8 pun nanti ada ya. Coba kita lihat ya. Pada hari pertama Sukkot dilakukan pertemuan kudus ya. Lalu dikatakan tidak boleh melakukan pekerjaan apapun ya. Jadi orang Israel itu selama 7 hari mereka tidak melakukan pekerjaan apapun. Ya, makanya artinya begini, kalau kita mau mengikuti Torah, ya, kita tidak boleh melakukan itu setengah-setengah, ya, kalau memang orang itu mau mengikuti Torah, ya. Karena apa? Karena Torah itu sebenarnya khusus untuk orang Israel yang belum digenapi kedatangan Adonis Yeshua Mashiach. Kalau kita itu sudah digenapi, ya, Adonis Yeshua Mashiach sudah datang. Jadi kita istilahnya ya kita mengucap syukur seperti tadi saya sampaikan. Jadi kayak Sukkot ini ya kita bukan cuma sekedar merayakan hari raya Bani Israel, tetapi juga kita merayakan kedatangan Adonis Yeshua Mashiach ketika dia datang sebagai bayi 2000 tahun yang lalu. Nah, itu yang harus kita pahami ya. Di hari raya Sukkot ini itu tidak boleh melakukan pekerjaan apapun ya. Dan selama 7 hari mempersembahkan persembahan api-apian ya. Artinya ini selama 7 hari dan di hari ke-8 juga harus ada pertemuan kudus dan juga mempersembahkan korban api-apian dan tidak melakukan pekerjaan apapun ya. Jadi hari raya Pondok Daun ini dilakukan 7 hari ya, dan hari ke-8 juga, dan selalu mempersembahkan persembahan api-apian ya, artinya itu korban ucapan syukur. Dan di hari ke-8 juga itu tetap ada pertemuan kudus dan juga mempersembahkan korban api-apian. Bagi kita cukup merayakan saat ini ya, ketika kita memasuki hari raya Pondok Daun yang hari raya pertamanya ini. Ya, kita cukup itu dan kita Pondok Daun ya, dan kita mengucap syukur ya atas apa yang sudah Bapak Yahweh berikan kepada Bani Israel ya. Lalu ciri-cirinya adalah ya, hari raya Sukkot atau hari raya Pondok Daun itu yang diperintahkan oleh Bapak Yahweh melalui Mose, dan itu dicatat dalam Torah ya. Itulah yang kita baca ya, 5 kitab Mose itu ya, mulai dari Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, dan juga Ulangan ya. Lalu dikatakan hari raya Sukkot dilakukan selama 7 hari ya, ini ciri-ciri umumnya ya. Hari pertama dan ke-8 itu dilakukan pertemuan kudus. Selama 7 hari dan hari ke-8 Bani Israel harus mempersembahkan korban api-apian ya, korban ucapan syukur kepada Yahweh Elohim ya, kepada Bapak Yahweh. Dan hari raya Sukkot, Bani Israel selesai mengumpulkan hasil pengirikan pemerasan ya. Jadi ini tadi seperti saya sampaikan, Bani Israel itu di hari raya Sukkot itu mereka mengumpulkan semua hasil dari yang disebut juga panen ya, panen kebun mereka ya, panen pertanian mereka, yaitulah
yang namanya seperti ya kita bawa buah-buahan ya untuk kita persembahkan gitu ya. Tapi itu pada zaman Musa ya, pada zaman Torah. Kalau sekarang kita tidak lagi seperti itu ya. Jadi artinya kita itu harus senantiasa mengucap syukur ya. Jadi sebenarnya bukan hanya pada saat hari raya Sukot ya, atau hari Pondok Daun, atau hari-hari raya yang lain, tapi setiap hari, setiap saat kita harus senantiasa mengucap syukur. Lalu kita lihat ciri-ciri khususnya ya. Ciri-ciri khususnya adalah yang ini ke kita ya. Kalau tadi ciri-ciri umumnya itulah yang dilakukan oleh Bani Israel. Kalau yang ciri khusus ini ke kita, di mana Adon Yeshua Masih itu lahir pada hari raya Sukot ya, Pondok Daun, dan ia menggenapi Torah ya. Jadi kedatangan Yeshua HaMashiach itu pada saat hari raya Pondok Daun ya, hari raya Sukot, itulah kelahirannya. Makanya waktu menjelang hari raya Pondok Daun ya, di mana Maria dan Yusuf mereka tidak mendapati tempat penginapan karena semuanya penuh ya. Makanya mereka akhirnya Maria bersalin di kandang domba ya, dan karena tidak ada tempat ya. Karena apa? Karena pada saat itu seluruh penginapan penuh karena seluruh orang Israel, orang Yahudi dari seluruh dunia itu datang ke Yerusalem, ke Bethlehem, ke Nazaret, ke kota-kota di seluruh Israel itu untuk memperingati hari raya Pondok Daun ya. Makanya kenapa ini berbeda dengan penyembahan yang lain ya. Penyembahan yang lain itu ya tidak ada hari raya besar ya, artinya tidak ada 7 hari raya itu digenapi ya, sehingga mereka ya tidak mungkin Maria itu melahirkan di kandang domba kalau penginapan saja banyak yang kosong ya. Tapi Adon Yeshua ya dia terpaksa ke kandang domba karena apa? Karena semua penginapan tidak ada yang kosong, semuanya penuh. Makanya dikatakan Yeshua dilahirkan di kandang domba karena tidak ada penginapan untuk Maria bersalin, di mana pada raya Pondok Daun Bani Israel berdatangan dari seluruh penjuru dunia untuk merayakan hari raya Pondok Daun ya. Itu kita bisa baca di Lukas 2 ayat 1 sampai 7. Jadi itu mengenai kelahiran Adon Yeshua, itulah ciri-ciri khususnya. Dan menjelang kelahiran Yeshua keluar juga keputusan dari Kaisar Agustus, di mana penduduk didaftarkan ketika Kirenius memerintah Syria ya. Ini juga ada dalam firman ya. Artinya orang Israel itu, Bani Israel itu, mereka hanya bisa itu disensus namanya. Artinya di data ya. Semua didaftarkan ya. Pada saat apa? Pada saat ya ketika itu mereka dijajah oleh Romawi ya. Nah, jadi Kaisar Agustus inilah yang mendata mereka dengan menyuruh semua orang-orang Israel itu mendaftarkan diri ya, untuk didaftarkan ya, supaya mereka mengetahui jumlah dari Bani Israel pada saat itu ya. Nah, jadi itulah ciri-ciri khusus bagi kita ya. Kalau ciri-ciri umum tadi seperti tadi yang saya sampaikan, bahwasanya ciri-ciri umumnya adalah itu hanya untuk orang-orang Israel, sedangkan khusus kita itu adalah memperingati kelahiran Yeshua HaMashiach sebagai juru selamat kita ya. Itu yang harus kita pahami ya. Nah, lalu kita lihat Sukot yang kita rayakan saat ini adalah Sukot atau hari raya Pondok Daun adalah hari kelahiran Adonai Yeshua HaMashiach. Artinya kedatangan Adon Yeshua HaMashiach untuk menggenapi Torah ya. Ini Matius 5 ayat 17 ya. Aku datang untuk menggenapi Torah ya. Artinya Adon Yeshua bilang dia datang tidak untuk menghilangkan Torah. Tidak ada satu titik pun atau satu iota pun dari Torah itu ada yang hilang, tidak ada ya. Jadi semuanya itu tetap ada ya, tetapi digenapi. Ya, jadi kita pun tidak bisa lagi atau tidak melakukan Torah secara menyeluruh ya. Artinya begini, jangan orang berpikir, wah kita harus melakukan ini. Memang betul, 10 perintah itu tetap ada, ya itu tetap ada. Bahkan seluruh yang namanya dosa, larangan-larangan itu tetap ada. Cuma yang menjadi solusinya adalah
Adonisuo Mesias itulah yang menggenapinya. Artinya dia menggenapi bagaimana cara atau bagaimana untuk dosa itu dihapus. Kalau dulu orang Israel itu melanggar Torah, mereka cara menghapuskan dosanya ya dengan darah binatang, ya dengan mencurahkan darah dan tubuhnya binatang itu ya mereka makan ya. Artinya itulah cara penghapusan dosa. Sementara di kita sudah tidak ada lagi seperti itu karena Adonisuo Mesias sudah menggenapinya melalui tubuh dan darahnya. Lalu dikatakan kita merayakan hari kelahiran Adonisuo tepat pada hari Sukkot dan kita bersyukur karena kedatangan Adonisuo Mesias saat itu merupakan awal penggenapan rancangan Bapa Yahweh dari Samaim untuk membuka jalan bagi mempelai kudusnya di zaman akhir. Ya. Jadi itu yang kita harus pahami ya, bahwasanya Hari Raya Sukkot ini adalah penggenapan rancangan Bapa Yahweh ya, untuk membuka jalan ya bagi kita ya. Jadi kalau Adonisuo itu tidak datang, maka ya kita ini tidak akan mungkin bisa terbuka jalan ya sampai di zaman akhir ya. Kita sebagai mempelai kudusnya di zaman akhir saat ini sedang menantikan kedatangannya untuk menjemput kita pada saat rapture, masuk ke dalam Samaim atau surga yang kekal, Yerusalem baru selamanya ya. Jadi ya inilah sebenarnya yang rangkaian dari blueprint penyelamatan dari Bapa Yahweh ya, seperti yang saya sudah pernah jelaskan. Jadi di dalam kekekalan kita ini sudah ditetapkan ya. Jadi kita ini bukan lagi yang sifatnya seperti kemarin kita dengar ya, ada yang mengatakan kita itu tunangan, tidak ya. Kita itu sudah mempelai. Kalau kita masih tunangan, berarti kita itu masih diperhitungkan berdasarkan perbuatan kita. Ya. Jadi saya sampaikan tidak ada satu manusia pun yang diselamatkan karena perbuatannya. Tetapi karena kita sudah ditetapkan, maka Bapa Yahweh Besem Yeshua Hamasya Wirakodes atau YYRH itulah yang menjaga kita. Ya, sebelum kita ada pun dia sudah menjaga kita sampai kita ada, sampai nanti kita di dalam kekekalan. Ya, jadi artinya ini blueprint ya. Nah, bahkan sebelum malaikat jatuh pun ya kita itu sudah ditetapkan. Jadi ketika malaikat jatuh pun ya Bapa Yahweh itu ya sudah dia lemparlah si fallen angel itu kan ke alam maut. Ya, bahkan Adam juga jatuh ya udah diusir dari Taman Eden, dari Firdaus. Ya, makanya kalau kita lihat sejarah nabi-nabi, sebenarnya nabi-nabi itu juga sebenarnya bukan mempelai karena mereka apa? Karena mereka tidak ditetapkan, mereka hanya dilihat Bapa Yahweh hanya melihat hati mereka. Mereka tulus ya udah Bapa Yahweh itu memakai mereka untuk membuka jalan buat kita. Ya, jadi nabi-nabi itu sebenarnya adalah jalan yang dibuat oleh YYRH ya untuk kita mempelainya ya, sampai pengorbanan Adonisuo Mesias itu juga jalan buat kita ya. Jadi itu yang harus kita pahami. Di hari Sukkot yang sudah digenapi Yesua, kita harus senantiasa mengucap syukur ya. Ini yang harus kita lakukan ya. Kita selalu mengucap syukur dalam segala hal ya. Jadi bukan hanya karena kita panennya hebat kita mengucap syukur, tidak, atau karena kita mendapat berkat yang besar kita mengucap syukur, tidak ya, tidak hanya sekedar itu, tetapi setiap saat ya, karena orang Israel ini ya sangat-sangat susah mengucap syukur ya. Makanya kenapa orang Israel itu disuruh merendahkan diri ya di setiap hari-hari raya itu. Karena apa? Karena orang Israel ini orangnya tinggi hati. Ya, jadi dia harus diperintahkan. Makanya orang Israel ini adalah tegar tengkuk. Ya, jadi Bapak Yahweh sudah tahu sebenarnya karakter orang Israel, sehingga dia harus memberikan perintah ya supaya ditaatin. Makanya kalau tidak ditaatin, makanya Bapak Yahweh itu bilang, kalau engkau tidak merendahkan diri, engkau akan dilenyapkan dari tengah-tengah bangsamu. Ya, begitu juga puasa ya. Jadi ini juga harus saya sampaikan juga mengenai puasa ya. Puasa itu sebenarnya adalah suatu metode yang dilakukan oleh Bapa Yahweh kepada orang Israel. Karena orang Israel ini adalah orang, seperti tadi saya sampaikan, orangnya tinggi hati, ya, tegar tengkuk, keras kepala. Jadi dengan cara berpuasalah mereka dilatih, ya, mereka
digembleng gitu ya, digembleng supaya mereka bisa mengendalikan diri mereka. Maka mereka harus berpuasa. Ya. Jadi puasa ini hasilnya adalah menjadi orang yang lemah lembut, menjadi orang yang baik, menjadi orang yang panjang sabar dan sebagainya. Ya. Itu arti puasa. Jadi puasa itu bukan untuk menguduskan, bukan, beda ya. Kalau yang menguduskan itu, itulah tubuh dan darah Adonis Mesia dan juga minyak kudusnya dan juga baptisan kudus, ya, pentahiran. Itulah yang namanya dikuduskan. Kalau puasa itu tidak menguduskan. Ya, puasa itu adalah untuk melatih diri atau mengendalikan diri. Ya, jadi tidak ada dalam sejarah ya orang gara-gara puasa itu masuk ke Samaim itu tidak ada. Tidak ada firman yang mengatakan seperti itu ya. Makanya dikatakan barang siapa tidak dilahirkan kembali dari air dan dari roh, itu bicara baptisan ya. Begitu juga tubuh dan darahku adalah makanan dan minuman. Barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, dia akan hidup kekal ya. Begitu juga dengan minyak kudusnya. Ya, dosanya diampuni. Apa bicara dosa? Kalau dosa diampuni, berarti kita masuk ke Samaim. Nah, itu bicara kekekalan. Ya, tidak ada orang dikatakan puasa itu bisa masuk ke Samaim. Ataupun Brit Milak bisa masuk ke Samaim, tidak ada. Ya, jadi orang karena tidak dibukakan, jadi mereka tidak mengerti ya apa arti dari yang mereka lakukan. Bisa kita berpuasa ya, bisa. Tujuannya apa ya? Bisa untuk kesehatan, bisa juga tadi untuk kita mengendalikan diri kita, untuk melatih diri kita supaya kita jangan menjadi orang yang cepat marah, menjadi orang yang emosian, ya, apa namanya, tidak sabar dan sebagainya gitu ya. Dengan puasa itulah kita dilatih. Tapi kalau kita sudah, ya, karakternya sudah baik, ya sebenarnya puasa itu ya paling mungkin untuk kesehatan, ya, mungkin tubuhnya kegemukan, ya perlu puasa gitu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi supaya mempelai Indonesia masih mengetahui. Jadi kalau ada orang yang mengajar-ngajari, ya kamu harus puasa ini menjelang ini, ya kita diam saja ya, tidak perlu ini mengomentari mereka. Kalaupun kita mau berpuasa ya, biarlah hanya kita yang tahu kita berpuasa ya. Makanya kan Adoniso kan bilang begini, kalau kamu berpuasa ya hendaklah kamu, ya istilahnya, jangan terlihat kamu tuh berpuasa ya. Kalau kita misalnya kelihatan wajah kita kusut, wajah kita ini ya seolah-olah kita, wah ini sedang puasa nih gitu ya. Jangan kita dilihat orang karena puasa seolah-olah, wah kita ini sudah ini sekali gitu ya, sudah apa ya istilahnya, agamis sekali gitu ya, melakukan perintah agama gitu ya, atau perintah kepercayaan gitu ya. Jangan sampai seperti itu kita ya. Itu yang harus kita pahami ya. Lalu kesimpulannya adalah Hari Raya Pondok Daun atau Sukkot adalah hari raya besar Bani Israel yang dirayakan tanggal 15 bulan ke-7 atau bulan Tisri. Hari Raya Sukkot dirayakan selama 7 hari dan Bani Israel mempersembahkan persembahan api-apian selama 7 hari dan di hari ke-8. Hari pertama dan hari ke-8 dilakukan pertemuan kudus. Di hari-hari raya Tabernakel termasuk Sukkot, Bani Israel tidak boleh melakukan pekerjaan apapun dan harus merendahkan dirinya menjadi ketetapan turun-temurun selamanya. Ya, ini buat Bani Israel ya, bukan buat kita ya. Nah, seperti yang saya sampaikan, Israel yang di Timur Tengah sana, ya sebenarnya namanya mereka dengan sikap mereka itu beda. Ya, Israel yang dimaksud sebenarnya adalah Yotsin Res Aleph Lamed, itu sebenarnya Elohim yang menjadi seperti manusia, ya, yang tangannya dihancurkan, tangannya salib. Itu bicara Yesua. Jadi kalau Israel itu sendiri saja tidak mengakui Yesua sebagai penebusnya, ya, sebagai Hamasiah, juru selamatnya, ya artinya apa? Itu nama Israel itu cuma kata-kata, ya, tidak mengandung arti apa-apa. Makanya sebenarnya Israel yang sebenarnya adalah kita-kita ini yang menerima Adon Yeshua Mashiach sebagai penebus dan juru selamat kita, dan juga melakukan daftar Adon Yeshua Mashiach. Ya, bukan cuma sekedar mengucapkan kata-kata percaya kepada Adon Yeshua Mashiach, tetapi juga melakukan daftarnya, melakukan firman-Nya. Di zaman akhir kita merayakan Hari Raya Sukkot sebagai hari perayaan kelahiran Adon Yeshua Mashiach yang telah menggenapi Torah. Ya. Jadi ini tadi saya sampaikan, saya diingatkan beberapa hari yang lalu, supaya setiap hari raya yang kita rayakan ini, itu
harus kita iringi dengan penggenapan dari Adon Yeshua HaMashiach. Seperti hari raya Sukkot tadi ya, Hak Sameach Sukkot, Yom Huledet Sameach Adonai Yeshua HaMashiach. Ya, kelahiran Adonai Yeshua HaMashiach. Jadi bukan cuma sekedar Sukkotnya, tapi juga ada di situ kelahiran Adonai Yeshua HaMashiach. Lalu kedatangan Adonai Yeshua HaMashiach ke dunia, baik itu kelahiran, kematian, kebangkitan, dan turunnya Ruach HaKodes atau Roh Kudus, serta kedatangannya, kelak menjemput mempelai kudusnya, maka semuanya digenapi. Ya. Jadi 7 hari raya ini, itu semuanya digenapi oleh Adonai Yeshua HaMashiach. Ya. Makanya semua hari raya ini harus kita iringi ya dengan pernyataan-pernyataan bahwasanya hari raya inilah semuanya sudah digenapi Adonai Yeshua HaMashiach. Jadi bukan hanya sekedar Sukkot gitu ya, atau sekedar Yom Kippur ya, tidak ada Adonai Yeshua HaMashiachnya, ya nggak ada gunanya gitu ya. Kita bilang ya selamat Yom Kippur kayak kemarin kan, selamat Yom Teruah atau selamat Pesach, tapi cuma sekedar itu saja, atau selamat hari raya roti tidak beragi, atau selamat hari raya Shavuot gitu ya. Karena Shavuot itu juga sama, Ruach HaKodes itu adalah YYRH itu juga, ya. Jadi bukan cuma sekedar Torah, ya, tapi juga YYRH Echad atau Ruach HaKodes. Begitu Yom Habiturim, ya, hari raya buah sulung, kebangkitan Adonai Yeshua HaMashiach. Itu juga harus dibarengi, gitu ya. Jadi tidak cuma sekedar berdiri sendiri. Itu bagi kita ya, kalau bagi orang Israel ya, terserah mereka. Mereka mengikuti Torah, ya silahkan, karena mereka tidak percaya Adonai Yeshua HaMashiach. Jadi kalau ada misalnya di zaman akhir ini penyembah-penyembah Bapa Yahweh itu merayakan murni secara Torah, ya sudah berarti mereka tidak menyadari sebenarnya mereka itu beriman kepada Torah. Jadi kalau iman mereka kepada Torah, itu berarti mereka ya bukan mempelai. Karena mereka tidak mengakui atau secara tidak disengaja atau tidak dimengerti, mereka tidak mengakui sebenarnya Adonai Yeshua HaMashiach itu sudah menggenapi Torah. Itu yang harus kita pahami ya. Jadi bukan cuma sekedar kita percaya Adonai Yeshua HaMashiach, tetapi juga kita harus menggenapi atau melakukan firman atau daftar Adonai Yeshua HaMashiach. Ya. Itu yang disampaikan kepada kita pada perayaan hari raya Sukkot dan juga kelahiran Adonai Yeshua HaMashiach. Ya. Bapa Yahweh memberkati kita selalu, jangan sampai terlambat, masih ada waktu ya. Bapa Yahweh Besem Adonai Yeshua HaMashiach, Wiruach HaKodes, memberkati dan memimpin kita sampai kita semua mempelainya di rapture, masuk ke Samaim surga kekal, Yerusalem baru, haleluya, amin. Ya.